Hello Sobat Jakis, setelah sukses membombardir Indonesia dengan mobil-mobil listrik mereka, kini China sudah berani untuk bermain di kancah mobil hybrid. Iya, dan kalau kita bicara soal hybrid, salah satu yang paling baru, paling fenomenal, dan paling terjangkau asal China di Indonesia pastinya adalah mobil yang satu ini. Iya, Chery Tiggo Cross CSH. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hybrid asal Cina itu becus untuk melawan mobil-mobil hybrid dari brand dengan jam terbang yang sudah jauh lebih senior di kelasnya? Karena itu, sekarang kita sudah bersama dengan 3 compact SUV hybrid, mulai dari sang pendatang baru, Chery Tiggo Cross CSH Hybrid, melawan Suzuki Fronx Mild Hybrid, dan pastinya melawan juga raja hybrid dunia, apalagi kalau bukan Toyota dengan Yaris Cross HEV. So, gimana rasanya dan pastinya mana yang paling efisien? Karena itu, langsung aja nggak pakai lama, kita fun battle, the battle of hybrid compact SUV. Jadi itu yang mengatakan dia itu rajanya hybrid. Tentu saja, ini sudah menjadi pionir hybrid dulu bersama dengan Prius di dunia. Iya betul. Yes, memang Toyota dari dulu memang mengembangkan hybrid, Fe. Iya, cuma kan hybrid hampir semua merek di muka bumi itu punya hybrid. Ya sekarang ini Memang. udah 2025 kan. Iya, udah 2025. Memang. Dan semua mobil ini kan punya keunikannya masing-masing. Memang. Value for money juga. Jadi kita mulai dari situ. Oh tentu saja, tidak takut. Kita mulai dulu bahas dari yang paling senior soal perhybridan di dunia. Kita akan bahas semuanya secara lengkap, dari eksterior, interior. Kita mulai eksterior dulu dari si Toyota Yaris Cross HEV. Oke, kita mulai fun battle kali ini, hybrid compact SUV battle dengan mobil yang satu ini. Iya, karena kalau kita ngomongin soal hybrid, pastinya brand yang satu ini itu udah fasih banget gitu ya. Salah satu pioneer dengan Prius dulu, dan juga teknologi hybrid dari Toyota itu sampai sekarang juga tetap menjadi salah satu yang canggih di dunia. Jadi ya, oke. Nah, kalau ngomongin yang paling jahat dari si hybrid yang satu ini, di Indonesia itu predikatnya jatuh ke mobil ini. Karena mobil ini sendiri, selain dia world premiere-nya di sini, mesin yang dipakai juga world premiere di sini, jadi baru. Dan secara kelas dia masuk ke kelas compact SUV, yang artinya dia ramai banget. Makanya sekarang mulai didatangi oleh brand-brand China. So, apakah yang senior ini bisa melawan brand China? Kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Toyota Yaris Cross ini, selain dia world premiere di Indonesia, desainnya juga menurut kita cukup ciamik gitu ya. Karena dia chunky, kelihatan gagah, tapi ada unsur premiumnya. Kenapa? Karena di belakang sini, dia tuh kayak narik DNA desain dari kakaknya, dari sebelah brand, yaitu Lexus. Kalau kalian lihat dari contohnya lampunya yang sudah full LED ini, itu kelihatan kayak mirip ala-ala Lexus NX gitu ya. Dan tentunya ada logo HEV yang menandakan dia varian hybrid. Dan juga sebagai varian tertingginya, dia juga sudah dilengkapi dengan GR package, yang artinya sudah ada body kit dari GR Sport di bagian bawah sebelah sininya. Untuk ukuran safety-nya, di atas third brake lamp sudah LED, kaca udah ada defogger, serta untuk di bagian bawah dia udah ada 2 titik parking sensor dan kamera mundur yang diletakkan di bagian belakang sebelah sininya. Dan kalau kita klik di bagian sini, bagasinya juga sudah dilengkapi dengan power tailgate. Iya, jadi udah canggih lah ya. Bagasinya pun cukup besar, kalian bisa memasukkan 4 koper kabin di bagian dalam sini, dan juga ada tonneau covernya yang buat dia nggak kelihatan dari luar, serta ada ruangan penyimpanan tambahan lagi di bagian bawah yang cukup besar. Ini jarang loh di mobil hybrid, kan biasanya kan mobil hybrid suka ada baterai gitu-gitu ya. Nah, lanjut ke bagian samping, kita bahas soal dimensinya. Dimensi dari si Yaris Cross ini memang berada di tengah-tengah kalau kita compare dengan Suzuki Fronx dan juga Chery Tiggo Cross CSH. Karena panjangnya dia di 4,3 meter, lebarnya di 1,7 meter, dengan tinggi di 1,6 meter. Iya, tidak sebesar Tiggo Cross, tapi lebih besar dibandingkan Suzuki Fronx. Termasuk di samping sini juga ada aksen cladding-cladding hitam, di atas juga ada roof rail, dan juga ada talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan ada
lining chrome di bagian sininya yang lagi-lagi menegaskan kesan mewah. Di pintunya, door handle-nya juga sudah dilengkapi dengan access keyless entry untuk kedua pintu depan, jadi semakin memudahkan. Dan di bagian spionnya, ini sendiri spionnya juga electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sen di bagian sini, dan juga ada kamera di bawahnya karena kameranya sudah 360, serta di kacanya ada blind spot warning karena untuk varian teratas seperti ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense ADAS dari Toyota. Ada logo HEV lagi di bagian fender sebelah sininya untuk varian hybrid, dan juga secara pelek ini jujur keren banget stance-nya. Kenapa? Karena peleknya sendiri dia udah gede, ring 18 inci, dan dia two-tone polish model turbin kayak gini. Ditambah dengan bodinya yang compact, peleknya jadi kelihatan agak gede gitu ya. Jadi proporsinya tuh enak dilihat. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, brake, traction control gitu sudah ada. Dan kayak gue bilang, dia pun sudah ada ADAS dari Toyota Safety Sense-nya. Lanjut ke bagian depan. Nah, ini juga bagian depannya juga cukup agresif ya, karena berbeda dengan Yaris Cross yang model global. Kalau yang model global tuh lebih European, lebih kalem. Kalau ini tuh kita dapat versi yang lebih agresif dengan grill yang menganga lebar dan lampu yang sipit. Ini ngingetin kita ke Toyota Highlander di US yang desainnya itu ala SUV USDM. Di bawah juga tetap dapat body kit dari GR Sport, lampu fog lamp sudah LED, ada sensor depan juga, dan juga ada kamera depan untuk kamera 360-nya, dan lampu di atas ini juga sudah full LED, mulai dari DRL-nya yang menyala di bagian atas ini sampai ke low beam dan high beam yang sudah proyektor LED, dan juga lampu sein yang ada di tepian bawahnya sebelah sini. Namun memang dia untuk ADAS-nya, terutama untuk adaptive cruise control, dia nggak pakai millimeter wave radar ya. Dia mengandalkan stereo kamera di bagian atas ini, jadi nggak pakai radar di bagian depan, melainkan memakai kamera stereo di bagian atas. Dan secara overall, desain dari si Toyota Yaris Cross ini memang beda market dengan yang di Eropa. Kalau gue lihat tuh dari segi desain, Suzuki Fronx dan Chery Tiggo Cross itu lebih senada dengan yang Eropa, lebih kalem, lebih elegan gitu ya. Kalau yang Yaris Cross yang kita dapat ini lebih agresif dan lebih sesuai dengan selera orang Indonesia. Kita cek dalamnya ntar. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Toyota Yaris Cross Hybrid. Pintunya sendiri memang agak enteng ya jujur ya. Besi yang dipakai itu kayak agak tipis gitu, tapi ya well, oke lah. Dan karena ini varian GR Sport, tentunya di interior juga dapat beberapa sentuhan dari GR. Contohnya karpetnya yang sudah ada emboss GR juga di bagian bawah, ada emboss GR lagi di bagian jok, dan ada emblem GR di bagian setirnya. Oke. Begitu masuk ke dalam sini, nah interior ini juga terasa, well, lumayan upscale sebenarnya karena desainnya itu cukup agresif lagi-lagi. Kayak di bagian di sini ada aksen soft touch yang juga ada aksen birunya yang menandakan mobil ini sudah elektrifikasi. Begitu juga dengan joknya yang sudah kulit, lagi-lagi dengan jahitan-jahitan yang berwarna biru menandakan elektrifikasi. Nah, di bagian tengah kalian dapat head unit touchscreen besar yang memang ini mirip dengan head unit Toyota lainnya, tapi secara fungsi sudah lengkap dengan Android Auto, Apple CarPlay, dan kalau kita masukin mundur, di sini tentunya keluar kamera 360, walaupun kamera 360-nya kualitasnya tipikal Toyota sih ya, not the best, tapi at least ada gitu kan. Nah, ke bagian bawah AC juga sudah digital, di bawah sini juga ada engine start button, ada wireless charger, termasuk secara transmisi dia juga pakai CVT. Dan juga ada electric parking brake-nya, 2 buah cup holder, tempat buat taruh tangan, serta pengaturan jok yang walaupun di bagian passenger ini masih manual, tapi di bagian driver sudah elektrik. Jadi bisa maju mundur, rebah tegak, dan juga naik turun, udah lengkap. Setirnya juga sudah dibalur dengan kulit, jadi dipegangnya enak, dan setirnya sendiri juga bisa di-adjust di bagian bawah sini, biar bisa tilt dan juga teleskopik. Jadi pengaturannya sudah lengkap semua. Nah, setir sendiri tombolnya juga udah lengkap, lagi-lagi di bagian kiri ada tombol buat ngatur kayak contohnya MID-nya, karena speedometer pun sudah full digital, sampai ke volume button, dan juga buat nyalain kamera 360. Nah, di bagian kanan, ini selain ada untuk ganti drive mode, dia juga ada untuk Toyota Safety Sense-nya, karena memang sudah dilengkapi dengan TSS, yang artinya dia sudah lengkap sampai adaptive cruise control, kemudian pengaturan jarak ke mobil depannya, sampai ke pengaturan untuk lane departure warning ada di bagian sini semuanya. Di bagian sebelah atas, kaca tengah memang masih DNHV biasa gitu ya.
Dan ini dapat DVR bawaan dari Toyota kalau kalian beli yang tipe paling tinggi, dan ini kebetulan tipe yang paling atas. Airbag sudah lengkap, dari airbag depan, airbag jok, sampai airbag pilar dia pun sudah ada. Namun memang bicara soal pilarnya ini dia sampai ke bagian belakang depan ini full hitam di atapnya gitu ya. Jadi memang sporty, tapi terasa jadi sedikit lebih sempit gitu. Tapi jangan khawatir, karena di tengah sini ada tombol untuk membuka, shade untuk panoramic roof-nya. Nah, di antara ketiga mobil yang dites kali ini, memang ini satu-satunya mobil yang dilengkapi dengan panoramic roof, ya, atau bisa dibilang dual glass lah ya, karena dia nggak nyambung di bagian tengahnya, dan dia nggak bisa dibuka kayak contohnya si Tigo Cross CSH. Tapi kan Tigo Cross CSH itu hanya bagian depan saja ke bagian kaca. Kalau di sini dia nggak bisa dibuka, tapi kacanya sampai ke bagian belakang. Lampu pun sudah LED semua, sampai kayak contohnya kita lihat di bagian dalam sini pun vanity mirrornya lampunya sudah LED, dan ada card holdernya di bagian sebelah sini. Kita langsung cek ke bagian belakangnya, dimana ini jok sudah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, gue duduk di baris kedua sini. Ini masih ada ruangan kaki 8 jari, ya masih lega lah ya, masih cukup gitu. Dan kalau kita lihat headroomnya juga sama, dia masih lebih dari 5 jari, jadi rata-rata orang Indo masih muat di sini tanpa masalah. Termasuk kalau kita cek ke bagian joknya, sama kayak di depan, dia joknya sudah kulit dengan efek perforated kayak gini, walaupun di bagian belakang dia nggak kebagian stitching warna biru. Dan juga ada ISOFIX tethering point buat kalian colok child seat di bagian belakang. Headrest pun dapat 3 buah yang adjustable, jadi kalau kalian kebagian duduk di tengah pun tetap dapat headrest. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest tengah sini yang nggak ngeplek kayak HRV, jadi dia fix, dan dapat 2 buah cup holder untuk taruh minuman kalian. Sisanya penyimpanan ada 2 buah seat back pocket, ada ventilasi AC juga di bagian belakang sini yang bisa dibagi ke kanan dan kiri, termasuk ada USB charging port, walaupun itu hanya satu saja, jadi harus agak rebutan. Oke tuh Ciki, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari si Yaris Cross Hybrid. Iya. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas rasanya, kita bahas dulu dong soal spesifikasi dan teknologinya. Mesin mobil ini itu sebenarnya cukup unik. Kenapa? Karena dia world premiere di Indonesia bersama dengan mobilnya. Jadi sebelum mobil ini meluncur, di belahan dunia manapun itu belum ada yang pakai mesin seperti ini. Basicnya 2NR, jadi mirip seperti mesin 1500 Toyota lainnya gitu ya. Tapi dia 2NR VEX. Iya, ada X-nya ya. 1500 cc, 4 silinder hybrid dengan Atkinson cycle. Nah, mesin ini menghasilkan tenaga secara mesinnya sendiri itu di 91 PS, sedangkan untuk motor listriknya itu mendapat tambahan tenaga lagi 80 PS. Dan dia juga di-mate ke baterai 0,7 kWh yang berjenis lithium ion. Itu juga menjadi baterai lithium ion pertama yang diproduksi secara lokal oleh Toyota gitu ya untuk mobil ini. Nah, oke. Kalau berada di balik kemudi dari Yaris Cross ini, pertama-tama yang gue rasakan adalah secara performa dia sebenarnya cukup oke gitu ya. Karena kalau kita becek gasnya, kita memang berasa tambahan boost power dari motor listriknya gitu. Gue agak penasaran jadi mana yang paling kenceng di antara ketiga mobil ini gitu ya. Karena kalau dibanding Fronx, gue udah yakin banget sih Yaris Cross ini lebih kenceng. Tapi kalau dibanding Tigo, sang pendatang baru, nah itu kita masih belum tahu. Abis ini kita bakal drag race juga. Handling dia cukup oke, setirnya cukup enteng khas dengan Toyota, tapi tetap masih ada beratnya gitu ya. Jadi membuat kita cukup pede untuk menikung-nikung dan selap-selip. Dan dimensi yang cukup kompak juga membuat kita mudah untuk memanuver mobil ini di jalan-jalan yang sempit sekalipun. Visibilitas dari depan, samping, dan belakang semuanya juga cukup luas, jadi nggak ada masalah sama sekali. Namun kalau bicara soal kekedapan kabin, nah ini nih, raungan mesin barunya ini memang jujur masih agak terdengar ke dalam kabinnya gitu ya. Dan kalau kita bicara soal build quality, kayak finishing di sini-sini gitu, ya mereka kita sudah akui lah, kita tahu build quality Toyota itu seperti apa. Makanya kalau soal peredaman, it's not really the best gitu ya. Jadi masih kedengeran masuk, baik itu suara jalan maupun suara mesinnya juga. Tapi di luar itu, bantingannya walaupun peleknya dia cukup besar, bantingannya terasa tetap lumayan empuk ya. Jadi tetap enak buat kalian pakai seharian jalan-jalan di ibu kota.
Dan kita beralih ke bagian teknologi. Di sini juga sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense yang tentunya mulai dari yang simple kayak forward collision mitigation gitu-gitu dia udah ada, bahkan sampai adaptive cruise control dan juga lane departure warning yang juga sudah ada lane keeping assist-nya. Jadi udah lengkap lah ya, udah ada adaptif, udah oke banget. Dan pastinya yang kalian tunggu-tunggu, iya, konsumsinya. Berapa sih konsumsi BBM dari si Toyota Yaris Cross ini? Memang rajanya hybrid itu nggak bohong ya. Mesin barunya ini juga terbukti memang irit banget, jahat banget iritnya gitu. Karena kita sudah pernah ikut media draft Toyota waktu itu. Jadi kita udah lumayan thorough ngetes mobil ini di dalam dan luar kota. Dan memang seperti mobil hybrid kebanyakan, itu dia dalam kota konsumsinya lebih irit dibandingkan di luar kota. Karena kan di luar kota kan mesinnya nyala terus gitu ya. Sedangkan kalau kalian dalam kota, pastinya dia akan lebih mengandalkan ke motor listriknya. Nah, konsumsi BBM luar kotanya itu kita bisa mencapai 25 km per liter. Easy, nggak ada effort sama sekali. Tapi kalau kita pakai dalam kota, apalagi kita pakainya eco mode gitu ya, nggak yang dibejek-bejek, kita eco driving, mobil ini bisa mencatat 30 km per liter kalau kaki kalian sekolah. Ya, 30. Yang artinya untuk keiritan bahan bakar, dia udah pasti banget bikin dompet kalian senang gitu ya. Tapi kira-kira konsumsi yang lain berapa ya? Kalau Fronx gue udah tahu. Kemarin kan gue ikut media drive-nya juga. Dan dia kan sistemnya hanya mild hybrid saja, tidak strong hybrid seperti si Yaris Cross hybrid ini. Tapi kan Tigo Cross CSH itu juga strong hybrid. Jadi penasaran. Ntar kita cek bareng Alvin konsumsinya Tigo Cross CSH berapa. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Udah lihat kan ulasan eksterior, interior hingga rasa berkendara dan keiritannya? Kayaknya sih nggak bisa dipungkiri. Namanya jam terbang itu pasti ngaruh banget dalam mendevelop sebuah mobil. Makanya si Toyota Yaris Cross HEV ini itu bisa efisien banget. Emang bisa pendatang baru dari China ini ngelawan? Ya, memang yang namanya heritage dan sejarah-sejarah itu tuh membuktikan memang. Tapi sekali lagi yang namanya pendatang baru itu pasti datang dengan perbekalan yang memadai. Makanya berani untuk mendobrak pasar. Dan Chery Tiggo Cross CSH Hybrid ini menawarkan beberapa perbekalan yang tidak bisa kalian tolak. Jadi gini isinya. Oh ya? Nah, bagian belakang seperti biasanya memang tidak terlihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Masih cukup familiar kayak shark fin antena, spoiler dengan high monster lamp, kaca dengan defogger wiper, dan juga lampu LED yang berdesain seperti punggung harimau. Nah, logo Chery yang di spell out, tapi kalau bicara soal logo, ya perbedaan ada di logo. Logonya Tiggo Cross itu ditumpuk di sebelah sini. Biasanya kan ada Tiggo dan ada Cross di kanannya. Karena di kanannya ada logo CSH dan Hybrid seperti ini. Karena dia adalah CSH yang hybrid biasa, bukan yang plug-in hybrid. Dan 3 titik sensor ada di bawahnya. Dan kita berlanjut ke bagian samping, di mana bagian samping mobil ini memang terlihat cukup familiar, tapi perbedaannya ada di velgnya. Yes, betul sekali. Kalau misalnya kita berlanjut ke bagian ban dan velg, nah ini dia ya. Dia menggunakan ban Cylon dengan ukuran 215/60 R17. Ini adalah pelek 17 inci dengan rem cakram di keempat roda. Dan kita juga bisa lihat ya di kaliper remnya itu ya. Ini ada merah-merahnya, dan merah-merahnya itu tentu saja kalian tahu merah itu racing. Nah, peleknya desainnya berbeda nih. Kali ini dibikin supaya agak lebih aerodinamis dan tentu saja warnanya two-tone. Sekarang kita berlanjut ke bagian depan. Dan bagian depannya mengiraskan desain ala tiger gitu ya, ala harimau. Dengan signature diamond di bagian grillnya, logo Chery yang terbaru, dan juga untuk lampunya semuanya sudah LED pastinya. Oh, dan dia juga sudah memiliki stereo cam untuk sistem ADAS-nya karena dia sudah memiliki 17 ADAS. Dan sekarang kita berlanjut ke bagian interior. Kita berlanjut ke interior daripada si Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Yes, betul sekali. Kita langsung masuk saja ke dalam dan mengatur posisi yang cukup ergonomis karena bisa teleskopik dan tilt tentu saja setirnya. Dan jok ini juga sudah bisa diatur secara elektrik untuk yang driver, walaupun untuk yang passenger masih manual. Tapi nggak apa-apa, ini posisinya cukup ergonomis dan kita diberikan setir lingkar yang cukup besar. Ini seperti yang ada di Omoda dengan tombol-tombol fisik yang masih enak banget.
Dan dashboardnya semuanya menggunakan material yang berkualitas lembut dan bagus. Ini bahkan kualitasnya lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya gitu loh. Layarnya juga cukup besar dengan 10,25 inch audio display, dan juga di speedometernya menggunakan full TFT. Jadi ini bagus sekali. Yes, kita juga mendapatkan lampu auto, wiper auto, auto AC juga, dan juga sudah dual zone. Dan masih ada tombol fisiknya pastinya. Dan tombol fisik ini semua finishingnya bagus semua, dan material semuanya berkualitas di sini. Kita juga bisa lihat kulitnya, jahitannya rapih, dan yang lainnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof, dan juga ada 7 buah airbag untuk keselamatannya. Apalagi kalau ngomongin keselamatan, dia sudah dilengkapi 17 buah ADAS. Jadi ini memang ADAS-nya sudah cukup komplit. Dan mobil ini dia bisa dibilang cukup kedap ya, dengan peredaman yang cukup bagus. Kita juga nutup pintu, ada rasa boom yang mantap dan solid gitu. Jadi memang mobil ini berasa kedap, tapi nanti akan kita buktikan saat kita nyetir mobilnya. Lalu kabin mobil ini, untuk mobil yang ukurannya bukan mobil besar, ini cukup enak, leluasa gitu loh. Jadi memang mereka udah memperhitungkan kebutuhan konsumen untuk pengen kabin yang luas dan berasa lebih lebar lagi, karena dengan dashboardnya yang lebih kelihatan wide seperti ini. Dari tadi gue bilang luas, makanya kita langsung rasakan jok belakangnya. Yes, betul sekali. Dan dengan duduk di bagian belakang, gue yang tingginya 181 cm ini, dan posisi mengemudi gue di sini nih sudah diatur sedemikian rupa. Masih ada legroom yang tersisa buat kaki gue yang sangat panjang ini. Tapi kalau bagi kalian yang tinggi badannya seperti rata-rata orang Indonesia, ini masih berasa sangat leluasa. Dan lantainya ini juga berasa luas gitu loh. Dan kita juga dapat armrest dengan 2 buah cup holder di sini. Jadi memang semuanya tuh untuk perjalanan jauh ini tuh berasa nyaman. Apalagi kita juga dapat AC di belakang, dan juga untuk slot USB diletakkan di bawah sini. Seat back pocket di kiri dan di kanan juga sudah ada. Jadi untuk kebutuhan penumpang juga sangat diperhitungkan. Apalagi kalau kalian yang punya anak, ada ISOFIX untuk di joknya. Jadi bisa diteter, bisa dipasang supaya anak kalian terlindungi. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian bagasi. Kita langsung buka bagasinya ya. Tentu saja membuka bagasinya cukup mudah, dan bukaan bagasinya cukup naik, jadinya kepala gua tidak akan terhalangi gitu ya. Dia punya separator tentu saja, dan kapasitas bagasi kalau misalnya joknya lagi dibuka gitu ya, itu sekitar 833 liter. Ini cukup luas dan memadai, bahkan dengan separator ditaruh di sini gue masih bisa duduk dengan cukup santai. Nah, tapi kalau jok ini kita rebahkan ke depan, yang mana dia juga bisa terlipat cukup flat, itu bisa sekitar 1100 liter untuk kapasitasnya. Jadi memang bagasinya juga cukup luas. Jadi nggak cuma kabin depan yang luas, bagasinya cukup luas. Untuk mobil yang ukuran 4,3 meter, ini sangat amat impresif. Yes, saat ini kita sudah berada di balik kemudi daripada Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Nah, perbedaannya gimana sih rasa berkendaranya? Kita langsung rasakan saja. Mobil ini rem parkirnya itu memang dibikin langsung otomatis pada saat kita masuk ke D langsung jalan. Dan dia menggunakan mesin 1500 cc dengan tenaga 96 PS dan torsi 120 Nm. Ya, tapi motor listriknya itu 204 PS dan torsi 310 Nm, yang mana kombinasi daripada kedua hal itu membuatnya menjadi kencang. Dan mobil ini figur akselerasinya itu menurut klaim pabrikan itu bisa sekitar 8 detikan. Tapi nanti juga akan kita coba secara langsung bagaimana akselerasinya. Dan mobil ini untuk kekedapan kabinnya itu tuh udah bener-bener diukur jauh improve dibandingkan dengan yang versi biasanya, yang versi naturally aspiratednya. Jadi memang benar-benar dipikirkan untuk kekedapan kabin dan juga untuk kehalusannya gitu. Nah, tapi salah satu hal yang gue notice adalah waktu gue bawa Tiggo Cross yang biasa, yang bensin, itu respon setirnya itu terlalu ringan. Tapi di sini dia lebih pas. Dia jadi kayak ada semacam rasa beratnya itu jadi lebih ada. Jadi lebih natural respon setirnya. Karena dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi dia punya 17 ADAS. Jadi kita bisa rasakan kalau ADAS-nya itu juga cukup bagus gitu loh.
Dia salah satu adasnya yang cukup halus. Itu untuk yang kayak lane keep assist, kayak gitu-gitu, itu juga cukup bagus. Dan rem otomatisnya juga cukup halus. Jadi intinya mobil ini dibuat untuk menjadi lebih kencang, tapi juga lebih irit dengan hybridnya ya. Baterainya itu sekitar 1,8 kWh. Itu salah satu baterai hybrid yang cukup besar untuk ukuran hybrid biasa. Dan mobil ini range-nya itu bisa sekitar 1000 km. Yes, betul sekali, 1000 kilometeran plus lah gitu. Untuk sekali full isi bensin. Jadi itu bisa sampai Surabaya, satu tangki saja. Dan ini kan bukan plug-in hybrid ya, jadi nggak ada ngecas, cukup isi bensin. Nah, tapi kita harus pastikan nih konsumsi BBM aslinya seperti apa. Kalau dari MID itu menunjukkan bisa sekitar 1:25-40 km per liter. Tapi kita uji langsung dan hasil pengujian kita itu bisa sekitar 1:35, sekian kilometer per liter. Jadi itu juga irit sekali. Ini benar-benar luar biasa. Dan ini bisa dibilang punya value for money yang juga cukup baik karena ya harganya bagus, dilengkapi fitur yang komplit, dan juga mobil ini irit, kencang, dan kedap. Mantap. Jadi gitu isi kandungan daripada si Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Oh, seperti itu komposisinya. Betul, dengan value for money yang tinggi karena dia mobilnya irit, kencang, kedap, dan juga luasa. Oh iya, value for money ya. Cara utama China untuk meraih konsumen di sini. Betul, tapi sekali lagi value for money itu karena harganya memang gitu. Tapi bicara harga, ada mobil Jepang juga dengan elektrifikasi juga dengan harganya sama dengan Beda. ini. Oh, elektrifikasi, ya betul. Apa bedanya? Yang itu harganya 100.000 lebih mahal dibanding Ya, yang ini. betul, memang 100.000 lebih mahal. Iya. Tapi pengen tahu kan? Bentar. Hmm. Karena tadi ngomongin elektrifikasi kan? Iya. Hybrid betulan. Yang ini mild hybrid. Yes. Jadi, Berani-beraninya kaum bawa mild hybrid kesini. Emang bisa bersaing mobil itu? Ya sudah, kita bahas aja si Suzuki Fronx Mild Hybrid ini. Yes, eksterior si Suzuki Fronx Mild Hybrid ini dimulai dari atasnya. Dia sudah pakai shark fin antena dan juga di atasnya dan di bawah ini berbeda warna karena ini adalah varian two tone colornya, tapi ada yang single tone juga. Nah, ke bagian bawah dia ada high mount stop lamp sebelah sini dan lucunya kecurutannya di sebelah sini nih, nyantel sebelah sini dia nggak kelihatan, lucu juga. Di bawahnya dia ada rear defogger untuk di kaca belakang dan tentunya sudah ada wiper juga di mobil ini. Dan turun lagi ke bawah dia ada logo Suzuki-nya sebelah sini dan ada lampu LED yang nyatu dari ujung ke ujung sebelah sini dan di ujungnya ada curek-curek kayak gini. Ini adalah aksen si Suzuki Fronx ini. Dan tentunya sebelah sini ada badge yang Fronx, ke tengahnya dia ada kamera untuk mundur dan juga hybrid tentunya. Dan karena mobil ini adalah sebuah mild hybrid. Untuk bukan bagasinya di sini diceklekin gitu dan juga di sebelah bawah dia ada 4 titik sensor juga dan sebelah sini ada untuk cat eye atau mata kucing untuk reflektornya gitu ya. Kita bagian samping sekarang. Nah, bagian sampingnya kalau bicara dengan dimensinya itu panjangnya hampir 4 meter, lebarnya 1,7 meter dan juga tingginya 1,5 meteran. Nah, dan juga kalau misalnya ngelihat dari ininya, handle-nya dia masih pakai kayak gini nih, door handle-nya, tapi dia udah kasih smart key juga dan juga bisa tombolnya bukan hanya di kanan tapi di kiri juga dikasih tombol untuk smart key-nya, untuk keyless-nya. Maju ke depan dia dikasih spion berwarna hitam seperti ini dan juga ada blind spot monitoring serta di bawahnya ada kamera juga karena mobil ini udah kamera 360 ke bawah. Nah, untuk rodanya dia seperti ini, polish-nya berwarna single saja dan juga dibalut dengan Goodyear Assurance 195 60 ring 16 dengan palang 4 seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk masalah safety, ABS, EBD dan lain-lain bahkan ADAS-nya juga sudah cukup lengkap di mobil ini. Dan kita maju ke bagian depan. Desain di bagian depannya. Nah, kita mulai dari atas dulu ya. Di atasnya tuh ada kamera radar di sana. Kamera karena ini mobil ternyata sudah adaptive cruise control juga. Turun ke bawah dia udah pasti ada wiper dan kecuteran sebelah sini. Dan juga kalau misalnya ngelihat desain depannya, ini adalah desain depan yang sudah global product juga. Yang dilihat dari sini juga nih ada DRL 3 titik seperti ini. Dan ini adalah
signature-nya si Suzuki. Beralih ke bawah, dia juga ada radar yang untuk ADAS-nya atau Adaptive Cruise Control-nya, radarnya disimpan di sebelah sini. Dan juga di sebelah sini juga ada kameranya karena memang mobil ini udah 360 gitu. Oke, masuk ke dalam interior si Suzuki Fronx ini. Ngelihat dari dashboardnya dulu, dashboardnya dia seperti ini. Dia benar-benar plastik semua, keras semua, tidak ada soft touch di sini dengan balutan satin silver sebelah sini. Ini juga lucu juga sih, nice gitu. Nah, di tengahnya dia ada head unit yang cukup besar dan seperti ini. Bentukannya dia agak floating ke depan seperti ini dan dia agak naik seperti ini. Dan kemudian juga untuk entertainmentnya ini di sini juga cukup, ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Turun ke bawah dia ada yang namanya AC. AC-nya sudah digital, memang pengaturannya dia masih pakai tombol-tombol fisik ini, nice, tapi dia masih single zone. Nah, turun ke bawah dia ada shift knob seperti ini. Dia modelnya ke depan dan ke belakang saja seperti ini. Dia ada P, R, N, D dan M juga. Di sini ada manualnya juga. Serta si handbrake-nya dia masih pakai benar-benar handbrake yang bukan elektrik. Dia naik turun kayak gini masih pakai otot. Lanjut ke bagian tengah sini. Di bagian setir dia cukup, pencet-pencetannya cukup banyak. Ada modenya, ada volumenya, audio switch steeringnya. Terus juga di sini untuk matiin dan angkat telepon juga udah ada. Dan juga di sini untuk ADAS-nya juga sebelah sini ada. Dan ada yang namanya pedal shift kiri kanan sebelah sini. Untuk MID-nya cukup lengkap juga. Dan mobil ini dilengkapi juga dengan head-up display sebelah sini. Dan sebelah kanannya dia banyak banget tombol-tombolnya seperti ini. Untuk kayak pengaturan kamera 360, head-up display, dan lain-lainnya juga ada di sebelah sini. Oke, kita ke row kedua si Suzuki Fronx Mild Hybrid ini. Pertama-tama legroom mobil ini bisa dibilang cukup luas. Jadi di depan itu tinggi gue 170 dan dia masih ada 7 jari dari sini ke depan nih. Ada 7 jari dan di depan itu adalah posisi mengemudi gue. Dan di bagian sini ada backseat pocket 1 biji sebelah kiri saja, sebelah kanan yang nggak ada. Dan di sini juga ada kisi AC sebelah sini untuk bisa dimatiin atau dinyalain. Ini si blow-nya bisa ditutup atau bisa dibuka. Dan juga ini ada 2 charging port sebelah sini, Type C dan Type E. Nah, udah gitu di door trimnya dia ada 1 cup holder. Dan tadi bicara dari kelogaan kabin, di sini sudah ada 7 jari. Nah, headroomnya dia lemahnya dia hanya mungkin hanya 1 jari, 2 jari. Dia memang dekat banget sama headroomnya gitu sih. Itu kelemahannya, sayangnya. Oke, sekarang di bagian driving experience si Suzuki Fronx ini gimana sih rasanya? Pertama yang dirasakan ini mobilnya, handlingnya untuk keliling-keliling kota di Jakarta, kiri kanan ini mobil cukup enak dan juga bisa dibilang cukup baik dan tidak terlalu goyang. Kalau misalnya memang pada saat kecepatan tinggi, belok agak tajam seperti ini, body rollnya cukup terasa memang. Nah, kalau bicara kekedapan kabin, mobil ini juga bisa dibilang cukup baik. Dan meskipun dia tentunya ini single glass, tidak tebal dan bukan double glass, tapi bisa dibilang ini kekedapan kabinnya oke lah, kedap lah gitu. Suara dari luar tidak terlalu masuk ke dalam, suara mesin juga tidak masuk ke dalam, karena memang juga ini dibantu dengan mild hybridnya, jadi suara mesinnya lebih halus ya, dengan ciri khasnya K15 yang memang cukup halus. Nah, yang bisa dibilang kalau misalnya untuk suspensinya, ini suspensinya kayak gini nih jalannya nih. Ini juga bisa dibilang suspensinya tidak terlalu mengocok perut gitu ya. Kayak sekarang nih, saya sekarang berada di jalan-jalan yang agak cukup tidak rata. Ini jalan-jalan yang ada bebatuan, ini masih bisa dibilang meredam dengan baik. Memang untuk pada saat kecepatan tinggi di aspal, untuk masuk road noise masih tetap masuk ke dalam. Sedikit tapi ya, tidak terlalu banyak, tapi tetap kekedapan kabinnya masih cukup oke bisa dibilang. Nah, kemudian kalau masalah fuel consumption di mobil ini, kita udah jalan-jalan kota Jakarta, di BSD juga kita jalan-jalan. Ini kalau misalnya di MID memang menunjukkan 14,4 km per liter, karena memang mungkin banyak macet dan juga tadi parkir banyak dinyalakan mesinnya, jadi makanya dia cukup bisa dibilang agak boros. Tapi kita pengujian bisa lebih dari 1 liter banding 20 km lebih, itu bisa dapat pada saat kita pengujian di mobil ini. Nah, untuk safety-nya tentunya ADAS-nya ada, dan juga saya senangnya karena memang mobil ini punya head-up display yang mana kita bisa
lebih fokus dalam berkendara pada saat di jalan raya ataupun bisa jadi lagi di luar kota atau misalnya lagi di tol, lagi kecepatan tinggi, kita bisa fokus di head-up display-nya. Nah, untuk tenaganya sendiri ini karena memang mild hybrid, dia motor listriknya tidak terlalu membantu untuk akselerasi, tapi ini cukup aja dan juga tidak terlalu signifikan lah yang tiba-tiba cot gitu, enggak. Tapi ini bisa dibilang tenaganya cukup gradual, naik terus, ngisi terus. Ini juga enak dan overall sih mobil ini oke ya. Memang kalau soal tutup pintu, Yaris Cross ini agak tipis ya. Gitu. Tapi ya kalau kita bicara soal yang namanya hal-hal seperti itu nggak ada habisnya. Sekali lagi, mobil ini karena dia mengatakan dia adalah rajanya hybrid. Oh tentu. Jadi gimana? Ya, kesimpulan untuk si Toyota Yaris Cross HEV ini sebenarnya kalau kalian pengen mobil dengan desain yang paling gagah, harus diakui di antara ketiga ini Yaris Cross ini paling gagah karena desainnya ngambil DNA dari Toyota USDM gitu ya, mirip seperti Highlander dan Tacoma gitu kan. Kemudian konsumsi BBM yang masih khas banget dengan rajanya hybrid karena dia masih tembus 30 km per liter yang didukung dengan after sales dan harga jual kembali yang tinggi. Sepertinya Toyota Yaris Cross HEV ini bisa banget kalian pertimbangkan. Apalagi kalau lawan yang mild hybrid kayak gitu tuh, gimana tuh Ya, nasibnya tuh? tapi meskipun mild hybrid Pod, kita ini perlu diakuin build quality-nya ini terbaik menurut gua. Lebih baik menurut gua dibanding dengan yang sebelah sana. Oke. Nah, kedua, meskipun dia mild hybrid, tapi ini pun masih tetap bisa irit. Setelah pengujian sekitar dapat 20 km per liter itu udah cukup irit, Pod. Iya sih, Dan juga irit. kalau misalnya ngelihat dari desainnya dia sudah global product juga. Betul. Jadi value for money-nya juga oke juga sih. Nah, ini pendatang baru gimana nih? Ya, dari tadi ngomongin soal value for money lah, keiritan. Nah, sekali lagi dari hasil pengujiannya ternyata si Chery Tiggo Cross CSH Hybrid ini adalah yang paling irit dibandingkan dengan lawan-lawannya. Karena ya memang kita berhasil mengujinya sampai sekitar 1:35, sekian kilometer per liter. Dibanding dengan dia yang memang masih bisa sampai hampir 1:30. Dan juga dengan dia ini yang walaupun mild hybrid cukup impresif ya, 120-an rupanya. Tapi itu sangat-sangat mengejutkan loh. Iya. Biasanya mobil asal China itu terkenal nggak irit. Adapun yang hybrid sebelum ini itu hanya seirit mobil biasa. Jadi normal. Jadi normal. Iya. Tapi ternyata ini mengejutkan nih karena yang ini hybridnya beneran irit ternyata. Iya, dan hybridnya China itu kan juga dikenal hybrid power. Dan mobil ini juga sama, hybridnya irit tapi juga hybrid power. Dia juga kenceng. Jadi memadukan kebutuhan kalian. Mau irit, mau kenceng, itu bisa semua di sini. Dan mobilnya luas dan juga kedap. Jadi kalau urusan build quality, di sini juga juara. Apalagi tadi ngomongin after sales. Oh, di sini after salesnya juga lumayan loh. Itu gratis servis jasanya 4 tahun. Dan untuk garansi baterainya aja itu 8 tahun atau 160.000 km. Dan ya sekali lagi ya itu kan yang kita dapatkan ya di sini garansi mesin 1 juta kilometer atau 10 tahun. Impresif. Tapi harganya gimana? Dengan semua itu pasti harus ini mahal dong. Ya dengan harga 299 jutaan ya itu memang bisa dia. Mulai dari 299 juta. Betul memang. Tapi tetap aja value for money-nya sangat dapat sekali. Oh iya. Yang itu kan 100.000 lebih mahal. Kalau yang ini ya jelas kalau Toyota tidak pernah jual mobil yang memang bisa dibilang terjangkau di kelasnya ya, karena harganya sendiri masih di 428.800.000 untuk varian yang paling mahalnya. Kalian gue pengen mention juga special thank you juga kepada Second Auto dari Gading Serpong yang udah pinjemin kita Toyota Yaris Cross Hybrid ini untuk kita ulas di Lahna Soto Jangki. Mobil ini tentunya sekarang dalam keadaan dijual dengan harga 353 juta masih nego, yang artinya udah turun lumayan tuh ya dibandingkan versi barunya yang masih di atas 400 jutaan. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai mobil ini, pengen test drive dan lihat unit, silahkan kalian kontak Second Auto di Instagram sebelah sini atau langsung CP-nya di bagian bawah sini atau cek di kolom deskripsi. Yes. Selain itu, gue juga pengen terima kasih nih Vin untuk Suzuki BIT MT Haryono. Jadi ini
mobilnya sudah dipinjamkan dan kita tes juga untuk Lux Battle kali ini. Dan kalau misalnya Auto Junkie pengen tahu tentang mobil ini, pengen tahu promonya atau pengen langsung test drive, langsung aja ke Suzuki MT Haryono atau kontaknya sebelah sini. Oke. Dan kita juga mau berterima kasih sekali kepada Chery Indonesia yang sudah berbaik hati memberikan kita kesempatan untuk menguji si Chery Tiggo Cross CS Hybrid yang belum lama banget meluncur di Gias 2025 ya. Kita berkesempatan untuk mencoba mobilnya dan ternyata mobilnya benar-benar impresif sekali. Jadi kalau kalian penasaran dengan mobil ini, bisa langsung ke dealer Chery terdekat. Apalagi Chery sekarang lagi getol-getolan nambahin dealer. Target mereka di akhir 2025 ini udah buka 80 dealer. Dan mereka sudah buka dealer ke-54 di Jayapura, Papua. Wih, luar biasa sekali. Oke, tapi berhubung hari sudah mulai malam, saatnya kita untuk berpisah. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami juga subscribe ke YouTube kalian Auto Junkie. Kepo juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknastaran sebelah sini. Untuk info up to date mengenai otomotif terbaru di Indonesia yang pastinya menghibur kalian semua. Gue Rockford bersama dengan Toyota Yaris Cross Hybrid. Gue Ikai bersama dengan Suzuki Fronx Smart Hybrid. Dan gue Alvin bersama Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Yang mana jagoan kalian? Komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.